hampir akhir pekan ya kan? Tetap semangat ya. Saya Kak Ros yang menemani Anda di acara Ruby No Secret. Mwah. Ditemani Daniel di pojok sana dan beberapa bintang tamu yang akan siap berbagi ceritanya. Kita ke pojokan dulu. Yuk, apa sih yang lagi rame yang banyak menuai komentar-komentar baik itu pro dan kontra untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Yang berikut ini adalah hal-hal yang datang dari dunia maya ya, karena postingannya di dunia maya dan ini berkaitan dengan hal-hal yang masih maya gitu, nggak jelas itu sebenarnya ada apa sih, yaitu dari Putri Anne. Kemarin di TikToknya Putri Anne itu kayaknya dia lagi dalam mode yang nggak apa ya, mentalnya lagi capek banget gitu ngadepin banyak sekali hujatan dan bulian dari netizen ya. Coba kita lihat ini sampai ada artikelnya. Putri Anne ngamuk dikuliti tentang rumah tangganya. Sebenarnya kayaknya dia bukan ngamuk dikuliti soal rumah tangganya. Kayaknya dia capek aja gitu ya. Karena udah berapa tahun nih kayaknya dia dibully ya. Coba kita lihat seperti apa sih curahan hati Putri Anne di TikTok berikut ini. Hi guys, sorry ya aku harus stop in the middle. I cannot handle you haters today. I just can't. Can you guys please stop? Kenapa sih? Kayak kalau mau if you wanna watch my live, yaudah tanya sesuatu yang lucu, kayak let's just have fun, okay? Kalau kalian nanya terus hal-hal itu aja, ask about my family, my relationship, this and that, ya memang sengaja banget pengen bully. Aduh guys, you guys need to stop, get a life, back off. Whoo, cannot handle you right now, cannot. Ya, sekuat-kuatnya orang juga ada masa di mana dia lagi capek banget kan gitu ya. Ini contoh beberapa hal yang masih sering ditanyain ataupun menjadi sumber komentar netizen, dan komennya itu memang kadang-kadang juga arahnya ke banyak yang kemudian jadi bully gitu ya. Ini coba kita lihat ada beberapa, misalnya kayak bukan ini Sok Shoot Live-nya itu loh yang ada komen-komen pertanyaan. Nah ini contohnya misalnya kayak nanti yang baik sama Amanda ya gitu Kak, apalagi sih? Mana lagi sih pertanyaannya? Oh ini sayang suami, terus habis itu apa lagi? Dibilang hamil kok sial sih Kak, justru bagus lah, haha gue hamil sama siapa, tanda tanya. Jadi badannya gemuk dibilang hamil kayak gitu-gitu ya. Terus apalagi pokoknya body shaming, terus ya ditanya soal hubungannya, terus ya banyak sekali kan dia memang memutuskan untuk nggak mau ngomong juga ya tentang bagaimana hubungannya sama Arya Saloka gitu. Dan dia ini kayaknya dari berapa tahun lalu deh banyak sekali dihujat gitu kan. Kalau yang suka baca komentarnya itu kan agak, ya itu kalau menurut aku itu agak dunia maya gitu. Karena ya kadang-kadang hujatan ke dia itu apa gitu, nggak maya sekali ya. Gitu. Coba kita baca sekarang komentar netizen terhadap tadi curahan hatinya Putri Anne ya. Kita lihat. Dia yang jadi korban apa dia yang dibully, tanda tanya. Yang berikutnya, resiko public figure Mbak Yu katanya. Yang berikutnya, padahal sinetronnya udah tamat, kenapa lu shippernya pada masih ngebully istri aslinya sih? Ini yang ngebela Putri Anne. Yang berikutnya ada lagi, kita nggak pernah tahu kondisi jiwanya guys, stoplah semua wanita sama, nggak ada yang benar-benar kuat, terkadang hanya pakai topeng buat nutupin kesedihan. Yang berikutnya, ya berarti emang udah pisah sih kalau dia nggak pernah mau jawab soal rumah tangganya. Yang berikutnya, ya udah gitu ya, udah kalau nggak mau jawab nggak usah ditanya, ya kan. Kalau aku sih cuma mau nanya gini, Arya Saloka kemana sih? Kenapa nggak bukan dia yang ditanya gitu ya kan? Kan dia juga bisa jawab. Kenapa nanyanya ke Putri Anne? Ya gak, betul. Ya setuju kan? Gitulah ya, nih yang namanya bully-bulian yang coba jempolnya kita ikat dulu ya. Sekarang kita nonton aja. Kita dengarkan baik-baik klarifikasi dari Opi Kumis. Benarkah dia itu demi untuk menyalek, dia itu sampai menjual burungnya? Wih. Burung yang harganya mahal. Kita lihat profil Opi Kumis berikut ini. Opi Kumis, aktor sekaligus pelawak kelahiran 1960 yang pernah bermain dalam sinetron Lorong Waktu sebagai Hafid tahun 1999 ini mempunyai ciri khas kumis tebal di mana awalnya dikerjai tokoh masyarakat di kampungnya untuk mengolesi bibirnya dengan busa katel supaya tumbuh luka. Opi yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 6 dan memiliki perolehan suara 2.690 ini sempat ragu menjadi caleg dan hanya menjual burung murainya seharga 25 juta untuk kebutuhan tim suksesnya lantaran semua biaya kampanyenya dibayarkan oleh Eko Patrio.
Opi yang pernah menikah 4 kali ini saat menikah dengan istri ketiga di usia pernikahan 10 tahun secara diam-diam menikah lagi hingga Opi pernah disiram sayur asam panas oleh istrinya. Benarkah Opi khawatir kalau istri-istrinya akan memarahinya jika ia gagal menjadi caleg? Benarkah Opi sudah bertemu caleg yang depresi karena tidak lolos pemilu 2024? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita bersama dengan Opi Kumis. Kita mau tanya dulu, sejauh ini sudah dapat berapa suara, Pak? Sudah Sekarang ini suara udah mencapai 2.200 kali ya. 2.200 suara. 2.200, Modalnya berapa, Pak? Buat nyalek? Modalnya sih begitu kita dari mulai awal sampai detik ini itu 25 juta. Oke, coba dihitung 25 juta bagi 2.200. Itu juga. Gimana? Iya. Itu juga jual burung. Jual burung? Iya, murah. Masa modalnya cuma segitu doang sih? Ya kebetulan jadi begini, kalau kita kan anggap nih pesta demokrasi, terkadang ada yang tunjuk tangan, saya dong gitu kan, ada yang mau nggak lo gitu. Oh, Bang Opi yang Nah, gue termasuk orang yang mau ikut tur nggak gitu. Siapa yang gitu, yang nawarin siapa? Sama Pak Eko. Jadi Pak Eko yang bayarin? Iya, paling nggak katanya Pak Eko, iyalah biarin deh gue backup sedikit gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, Nah itu jual burung udah izin istri-istri belum? Istri sih sampai saat ini juga nggak pernah tahu nih kalau Burungnya berkurang satu. istri kalau tahu harga-harga burung bahaya dia. Oh, enggak, ini harga jual murah atau jual harga pasar? Jual harga pasar lah ya. Harga pasar segitu. Iya segitu. Tapi sebetulnya burung Setara itu di rumah ada berapa burung, Pak? itu di rumah ada 4 kalau sekarang sisanya. 4 kali 25 mayan. Jual. Iya. Ini ada artikel Opi Kumis belapak dada menang atau kalah di Pileg cuma modal jual burung katanya gitu. Pak, ini jadi kira-kira dapat atau enggak sih? Kayaknya sih mudah-mudahan sih ya kayak gambaran ada gambaran bagus sih kemungkinan insya Allah. Cuma kan sebetulnya kita harus nih lapang dada. Dalam pertandingan kan nggak semuanya ada pemenang, pasti menang kalah tuh wajar. Enggak. Kita harus terima gitu. Kemarin katanya visi misinya salah satunya adalah gajinya bakal digunakan untuk menyantuni istri-istri seniman gitu. Iya. Kok ketawa sih? Gue kirain istri-istri gue. Kalau istri Iya Kalau- ya, kalau istri-istri gua mah program seniman. Dia pertama, kan seniman iya. juga. Iya, benar. Termasuk istri yang mau. Iya. Jadi gini, gue kan kadang-kadang kalau di kampung tuh lihat sama masyarakat tetangga gitu punya anak 4, saya tanya ini udah sekolah Bu? Iya nih yang ini nggak sekolah Bang Opi, soalnya nggak kebagian nih buat anak yang 3. Buat maksudnya dia kan punya anak 4. Abangnya sekolah, adiknya sekolah, ini sekolah. Nah duitnya cuma cukup buat 3 orang deh nih. Jadi yang ini kemungkinan ya kalau kebagian ya sekolah, kalau enggak ya ntar gimana aja Jadi gitu. itu visi misi sebagai anggota dewan seperti itu. Iya, gue akhirnya berpikir gini, ntar suatu saat gue terpilih di dapil gue nih, gue pengen kontrak aja rumah kecil untuk orang-orang yang mau belajar baca dan berhitung yang kebetulan nggak kebagian sekolah gitu loh. Biar dia pada belajar di situ. Gurunya biar aja kita yang Pak, gaji. kalau kayak begitu mah nggak usah jadi anggota dewan kan bisa. Bisa ya? Iya bisa. Iya, cuman kan kalau misalnya jadi anggota dewan paling kagak gitu program kita selanjutnya yang lain-lain kan bisa kita angkat ke atasnya gitu. Oh, iya, gitu. maksudnya gini, kalau kita teriak gitu nggak punya tempat nggak kedengeran. Kalau kita agak tinggian dikit, oh iya gitu. Oh Paling gitu nggak, ya, kalau pendidikan dibenerin, dibenerin, gitu. terus dipermurah, gitu. Gratis lah kalau bisa ya. Gratis kalau bisa. Nah terus kan paling enggak gini, selama ini kan gue punya pesantren di Cimande nih, ada 5.000 meter, ada 275 anak yatim yang memang di pesantren itu nggak bayaran sama sekali. Tapi gue berpikir kan selama ini didukung sama teman-teman nih, teman-teman artis. Iya. Iya. Jadi harapannya? Harapannya kalau gue bisa masuk di situ kan paling enggak gaji gue nih, paling enggak kan bisa gue ngurusin pesantren walaupun nggak harus minta-minta lagi sama temen kan gitu. Itu kan termasuk ngurusin. Habis dong Bang gajinya kalau begitu Bang. Ya kita udah lillahi ta'ala aja. Terus Lillahi habis itu ta'ala. dapat buat istri-istri di rumah? Istri, ya paling istri bagian merengut aja deh. Ya tapi kalau anggota dewan kan lebih kayak membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan. Yang penting dapil-dapil kita tuh kalau kita mengawasi budget. jadi tuh itu aja yang kita pelihara dan kita jaga baik-baik gitu. Oke, baiklah ini ya. Emang menurut Bang Opi udah survei-survei.
gaji anggota dewan sama gaji jadi artis banyakan mana sih? Sampai saat ini sih gue belum pernah tahu tuh gajinya Belum pernah berapa tahu. duit. Iya. Nggak nanya sama Nggak Mas nanya. Eko. Cuman barangkali gini, kalau kita punya tempat gitu kan udah jelas ada bulanannya. Kalau iya, artis betul. ini kan, kalau kita nggak punya satu program yang rutin, kita nggak pernah tahu bulanan Mau kita. berbagi gitu. juga bingung ya. Berbagi takutnya nggak juga bisa rutin. bingung, iya. Oke, benar, baiklah. benar, Ini ada artikel nih kemarin juga waktu jadi Bacalek katanya Bang Opi juga memperjuangkan supaya namanya bisa tetap jadi Opi Kumis gitu Iya, kan. betul, betul. Berhasil nggak sih? Berhasil. Oh. Jadi sekarang gue nomor urut 5 itu langsung Opi Kumis gitu. Oh, dan itu hasilnya 2.200 orang mencoblos kumisnya. Iya. Oke. Nggak pakai foto deh ya? Nggak pakai foto, DPRD nggak pakai foto. Itu juga berarti bukan ganti nama. Dari Mukhtar Lutfi, M. Lutfi, itu jadi persamaan nama aja. Oh. Jadi Opi Kumis dan M. Lutfi, Sama. dua nama dengan orang yang sama gitu. Oke. Nah ini kita lihat nih ada beberapa teman artis yang juga sama-sama nyalek ya. Ini ada yang suaranya banyak, ada yang suaranya juga belum gitu. Nah ini ada Dede Sunandar katanya kemarin jual 2 mobil. Dapat cuma 10 suara. Buset ya kan. Nah, nanti aku belum. Kalau Komeng nih lebih dari 1 juta suara ya, Oh, tapi iya. dia di DPD bukan DPD, DPR. Kalau Bang Opi kan DPRD, DPRD, ya. ya. Torik juga kayaknya belum banyak. Kalau Ferel kayaknya lumayan nih. Aldi Taher aku belum berapa dia? Hah? 100.000. Suaranya berapa dia? Kan tapi kan 2.000. Pakai ada serangan fajar nggak? Kalau gue sih pada waktu itu memang nggak ada serangan-serangan. Nggak ada serangan-serangan ya? Enggak. Gue cuma datang sosialisasi dari awal-awal nih ya perkenalannya silaturahmi aja. Oh, sama silaturahmi ibu-ibu. nggak pernah bawa-bawa apa gitu? Enggak. Berat. Enggak. Burung. Oke, ini kalau ini kan lihat kalau Dede sering ngobrol sama Dede. Dede iya. Dia suka curhat nggak ini setelah dia? Dede sih sebenarnya orangnya asik aja curhat aja ya. Kemarin juga gue baru telepon, gue bilang malah dia ada yang dengar kabar 10 ya. Tapi justru ngomong sama gue 4. Dek, suara lumayan Bobi, banyak ada 4. 4 tuh kayaknya istrinya, ibu mertuanya, ibunya. Kayaknya itu. Enggak, dia iya. tuh tapi beneran dia jual 2 mobil itu. Katanya sih begitu, cuman Terus lebih dia jelasnya. gimana? Bininya nggak ngomel-ngomel? Udah pastilah dalam persoalan ini ngomel lah. Kalau dia ngomel enak cuma 1. Gue 4-4-nya bareng. Woi gitu. Tunggu. Ngomelnya. Terakhir kayak bininya 2 deh. Kenapa jadi 4? Iya maksudnya. Oke. Iya. Sorry. Ya 2. Nih 2 belum diceritain nih. Aduh. Bukan. Maksudnya gue bilangin kalau gue kan 4 yang dulu maksudnya. Oh. Kalau sekarang 2 bareng tuh. 2 istri sekarang 2 calon istri. Aduh. Nih Pak, kalau lihat ini kan kira-kira udah ada nih yang kira-kira wajahnya udah pasti nih berhasil ya kan. Ini sarannya Bang Opi apa nih buat teman-teman yang berhasil? Ya mudah-mudahan nih kalau teman-teman yang 6 orang ini berhasil. Ada yang berhasil lah Ya ada yang berhasil lah mudah-mudahan. Insya Allah dia amanah aja. Tapi gue sih yakin seniman-seniman pasti banyak yang amanah lah. Amin. Yang amanah dan ngerti perasaan-perasaan masyarakat umum gitu. Kalau seniman yakin banget gue kalau dia punya perasaan itu. Bang Opi kan ini baru pertama kali kan Baru ya? pertama, Nah, baru Oke, pertama. nanti ini pesannya buat teman-teman yang mungkin 5 tahun lagi akan kayak Bang Opi baru pertama kali nyalek. Pesannya apa? Pesan gue ya udah yang penting kita mau terjun ke masyarakat ya, mau turun sosialisasi. Setelah kita jadi jangan sampai kita lupa sama masyarakat Oke. yang pernah kita datengin itu Oh, aja. cara sosialisasinya biar dapat suara lebih banyak kan gimana? Ya, jadi gini, kalau gue datang memang banyakan bercanda sama ibu-ibu di situ. Oke. Bu, di sini banyak majelis taklim contohnya Iya. ya. Banyak Bang Opi. Nanti insya Allah kalau saya jadi saya beliin baju seragam kan gitu. Kan girang tuh, oh seragam pramuka ya Bu gitu. Jadi gue banyak bercandanya. Bercandanya, oke. Jadi Iya. dengan bercanda biasanya kan masyarakat lebih rileks. Daripada kita jelasin yang serius-serius, dia juga nggak Oke, ngerti. baiklah. Coba contohin, agak lagi kampanye. Ini warganya nih, Oh, contoh. iya. Oke. Ya oke, ibu-ibu di sini. Ada bapak-bapak juga. Iya, Tuh. namanya ini Kampung Hijau Daun ya. Baik. Jadi nanti kita alhamdulillah saya juga udah bisa ketemu ibu-ibu, alhamdulillah bisa senang. Terus kan kadang-kadang emak-emak tuh kalau kita ngomong kebanyakan suka ada yang ngantuk gitu kan. Saya tanya, "Itu ibu yang ngantuk siapa namanya?" Oh, dibilang Ibu Wati umpamanya. Ibu Wati ada pantun buat kamu gitu kan. Apa Bang Opi? Minum jamu, duduk di bangku. Cakep. Beli anting-anting banyaknya selusin. Cakep.
Kalau Ibu Wati mau sama aku, Ayu Ting Ting aku putusin. Wah dia girang tuh. Wah. Nah jadi gue sosialisasinya gitu aja. Bercanda aja. Jadi apa disosialisasi ini tuh? Iya jadi gue yang penting gini. Yang penting di mana? Yang penting hati masyarakat Senang. masuk dulu ke kita. Sama-sama dulu. Setelah itu kan setelah kita jadi baru kita bahas program-program yang kita udah ada. Pantes Dedek kalah. Iya. Kalau pengalaman dia berhasil meraih ibu-ibu udah sering dia. Iya. Oke, jadi ada kompilasi beberapa caleg yang ya mungkin modalnya keluar banyak atau mungkin udah banyak keluarga yang tahu ternyata belum berhasil. Jadi ada banyak tingkah polanya ya kalau kita lihat di berita-berita nih. Coba kita lihat nih artikel-artikelnya nih, salah satunya adalah ini gagal antar caleg raih kursi. Tarik kembali amplop serangan Fajar. Ini ditarik amplopnya doang kan? Duitnya enggak ya? Oke, berikutnya. Apalagi? Ada lagi? Ada yang depresi. Ada lagi, coba kita lihat. Ada lagi yang narik apa tuh di pavling box kayak gitu juga. Nih, tangsak semen. Ya gimana kalau udah dipakai gimana nariknya? Makanya gitu. Kalau Bang Opi sendiri ketemu nggak yang kayak gini-gini? Kalau gue sih bukan ketemu lagi di daerah gue tuh kan dapil 5. Itu dapil 5 ada yang udah mulai gendong-gendong termos loh. Gendong-gendong termos? Termos air. Digendong? Iya jadi. Dibawanya gini nih? Iya ya nanti ya, doain aja supaya nanti kalau ayah jadi gitu. Termos digendong-gendong. Serem banget sih. Bukan serem lagi, jadi makanya kalau dalam persoalan ini kita mesti lapang hati loh. Mesti lapang hati dan mesti ngerti gitu. Ini kemana tujuannya, ini ngapain itu mesti paham dulu. Ya Bang Opik mah enteng aja orang ada penyandang dana ya. Coba kalau pakai modal sendiri. Gak tahu deh gendong apaan. Gendong gini-gini gue. Tapi Bang benar gak sih ada anggapan bahwa kalau mau nyalek itu baiknya memang sudah secara ekonomi merdeka dulu. Sehingga nggak terlalu kalau pada saat mengabdi masyarakat tuh udah gak mikirin mau dapat duit. Tapi lebih kepada ya program-program yang memang baik untuk masyarakat. Setuju. Yang penting kita nih mau punya duit nggak punya duit, yang penting hati nih. Hati dulu deh rapiin. Kalau hati kita udah rapi, mental kita udah rapi, akhlak kita udah cakep, setelah kita dapat satu jabatan pasti kesananya asik. Nah, itu aja yang penting. Baik, jadi ini abis ini udah nih kalau nggak jadi udah. Kalau nggak jadi ya udah kita. Kalau seandainya masuk, apa hal pertama yang akan Bang Opi lakukan? Pokoknya kalau gue pertama masuk, hal pertama yang gue lakukan adalah gue terjun ke dapil-dapil gue di mana yang suara-suara gue banyak kan. Paling nggak gue kesana soan untuk mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya masyarakat sini kepada saya yang milih apa segala macam. Setelah itu baru kita atur program-program yang pernah kita bicarain itu aja. Apa program dibicarain bukannya tadi pantun? Iya, tapi kan setelah itu di luar itu kita banyak bicara. Ada. Kalau ditagih baju pramuka gimana? Oh, kita kasih aja. Kasih. Duitnya? Duitnya ya kalau kita ada lebih kita kasih. Oke, nanti ya inilah pengalaman ya. Pengalaman Bang Opi mudah-mudahan juga bisa menjadi pengalaman yang lain juga. Jadi emang kalau kita mau jadi caleg gitu ya emang harus ada modalnya. Ya, Karena paling nggak kita kan tadi kan modal itu untuk traktir ada tim sesnya juga. Benar. Terus kemudian biaya juga transportasi itu perlu ada juga. Dan jangan lupa kalau mau jadi caleg itu harus jelas mau ngapain, visi misinya harus jelas dan harus tahu juga cara mengkomunikasikannya gitu ya. Nah berikutnya ada Mama Ira dan Rafa, ini anak bungsunya yang lagi kuliah psikolog, tapi dia juga jago dance bisa juga dancing. Nggak bisa deh, sung-sungnya udah kering nih. Oke, kita lihat dulu profilnya Mama Ira dan Rafa berikut ini. Hira Maya Sova, aktris sekaligus penyanyi kelahiran 1968 yang mengawali karirnya dengan mengeluarkan album Anak Pandai pada 1976 ini pernah berperan sebagai Cinderella dalam dongeng operet pada 1978 dan berduet dengan Adi Bing selama tahun 1978 hingga terkenal dengan panggilan Mama Ira sejak menjadi juri di ajang pencarian bakat anak-anak pada 2008. Ira yang pernah menikah dengan Arianto pada 1994 namun bercerai pada 2006 ini dikaruniai 4 orang anak, salah satunya Rafa Putra Ariandra, mahasiswa psikolog kelahiran 2003 yang kerap membuat konten psikologi di TikTok, salah satunya konten tentang perundungan yang sedang ramai menyeret anak Vincent Rompis. Ira yang sendiri sejak 2007 membesarkan keempat anaknya ini, anak pertamanya Kalista menjadi pengacara dan anak ketiganya Kayla menjadi dokter. Ira yang aktif di YouTube dengan channel Campur-Campur ini kerap membuat surat untuk anaknya Devara saat sang anak bersekolah di Amerika. Seperti apa kedekatan Mama Ira dengan Rafa? Dan benarkah Rafa selalu izin saat keluar rumah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay!
ini anaknya beneran ya. Ya, mohon maaf, sebentar sebelum kita mulai, kami dari Partai Rumpi, kami sudah selesai, bajunya juga Iya, sudah iya, sama. iya. Kita akan... Kami dari Partai Rumpi. Rumpi. No secret. No secret. Oh, iya, bener. Salah ya, oh ya. Salam dulu buat mamanya Mama Ira. Mami Mun katanya salam untuk Kak Rose. Oh, iya, Kak ya. Rose. Terima kasih loh udah setia nonton. Alhamdulillah. Terima kasih, Mam. Nah, ini sekarang kita mau ngomongin cucunya ya. Ini kan Iya. cucunya, anak bungsu Mama Ira calon psikolog. Cowok idola banget. alhamdulillah. Jago dancing Oh. lagi. Dan suka membagikan tips-tips di TikTok juga Iya, ya. betul. Kan kamu juga membagikan tuh tentang bullying. Yes. Ya, salah satunya kamu bilang bahwa ya menjadi anak artis itu bukan kemauan Yes. anak-anak gitu Iya. ya. Kamu punya pengalaman apa sih? Kalau misalkan pengalaman bullying berarti ya, mungkin pas SMP sih sempet ada keraguan. Jadi emang kalau misalkan ditarik balik itu, aku pribadi suka dance itu, mulai fokus itu pas SMP, ada ekskul di salah satu sekolah SMP aku itu, dan itu pertama kali laki-laki itu aku di situ Dance. pada zaman itu gitu. Dan ya pasti banyaklah keraguan dari teman-teman dan segala macamnya. Itu pertama kali aku terpapar dengan bullying itu untuk tekanan-tekanannya itu pada waktu SMP. Dan kalau misalkan untuk pengalaman anak artis nggak pengen jadi anak artis ya sebenarnya seumur hidup akan selalu begitu kan ya. Mungkin sebuah Mohon maaf, terima nasi Pak Jana ya. Kayak gitu. Nggak, kenapa? Apa yang dirasain sih? waktu SMP. Ya, Iya. waktu sebagai anak artis. Oh, sebenarnya sih ya mungkin mewakili teman-teman anak artis lainnya. Mungkin ya. Susah kalau asumsinya sekolah gitu. udah ngomong, susah kita. Ya kita kan pasti ada tekanan nama baik lah gitu. Harus nama dijaga. Pasti kan mama juga kayak gitu. Mungkin semua artis-artis atau public figure di luar sana juga akan menerapkan hal yang sama gitu. Jadi misalkan kayak anak-anaknya pengen melakukan hal pada umumnya anak-anak biasanya gitu kan, mungkin nggak terlalu disorot atau dilirik, pengen juga punya privacy, tapi kan ada beberapa pertimbangan karena kita juga ada nama baik keluarga atau nama baik papa atau mama. Jadi gitu. sebagai anak-anak yang sebetulnya ya sama aja sebetulnya, kadang Yes. nakal, kadang bandel, Betul. kadang Pas lupa. kebetulan ya. orang Tap- tuanya. Tapi karena orang tuanya public figure, Yes. dia punya beban. Betul. Kalau lagi kejeblos, Yes. wah lebih Ya, itu berat luar lagi biasa. tuh perhatian. Apalagi di zaman sekarang ini Betul. ya. Di zaman Betul. sosial media sekarang ini. Kamu Betul. ngikutin berita yang sedang ramai ini? Kebetulan sih udah baca beberapa dan emang di salah satu konten terakhir yang tentang bullying itu juga aku bilang soal gimana sih bisa bijak dan lebih menghargai sesama lah dalam menilai gitu, khususnya yang Iya. kasus lagi rame ini, berita yang lagi rame ini, antara kita tuh mengapresiasi karya orang tuanya gitu atau emang hanya subjektif gitu menanggapi permasalahannya. Karena ada salah satu contoh sempat baca di salah satu komen gitu ya, ada yang bilang kayak apa bener Om A gitu misalkan, apakah bener berita ini, kalau emang bener gue boykot nih acara lu gitu kan, jadi kemana-mana gitu. Dan Lebar maksudnya. rasanya kayak bukan hal yang tepat lah Ya. untuk Dan ngomong itu di publik gitu, di media Iya, sosial. dan ini juga kan ibaratnya masih remaja ya, Yes. memang kadang-kadang juga namanya anak ABG ya, kadang Betul. Kita udah ngelewatin. perlu di empat ya. Empat. Memang kadang-kadang kalau bandel memang perlu diarahkan Betul. gitu. Itu Betul. beban nggak sih? Kamu maksudnya ketika misalnya nih anak artis berbuat salah, terus kemudian tekanannya juga Ya. ke arah orang tuanya, itu pasti secara emosional bebannya Iya. lebih banget ya. Kalau dari perspektif pribadi ya pastilah gitu. Mungkin kita punya misalkan kita ngelakuin sebuah kesalahan gitu ya, terus kita ngeliat teman-teman mungkin mikirnya dari pribadi itu kayaknya teman-teman ya dimarahin sih ya, cuman kalau gue pribadi kan jadinya kayak wah ini pasti marahin nyokap nih, atau misalkan bakal kesorot nih amit-amit gitu ya dan segala macem, itu pasti ada lah. Cuman alhamdulillahnya Tante Feni, jadi kalau misalkan dari dulu Terima nasib ya Tante. Selesai. dari Kak, dulu ya, dari dulu tuh kita selalu diajarin sama mama untuk selalu bebas berekspresi selama tidak keluar off track Bebas gitu. berekspresi. Oh, tadi Rafa juga bilang bahwa dia dari SMP suka ngedance ya. Nah, kita Yes. lihat dulu gimana secara langsung. Nah, itu dance-nya biasanya sama Mama Ira ya kan. Ya berdua Udah nanti ya. sering. Setelah yang berikut ini jangan kemana. Tetap di Rumpi.